Mana yang lebih bagus, apakah V22 atau Champion? Itu adalah salah satu pertanyaan dari sekian pertanyaan yang akan kami coba jawabnya di kesempatan kali ini. Kalau kita telisik atau kita lihat daripada kandungan multivitamin yang ada pada multivitamin V22 ataupun Champion, itu kurang lebih sama. Hanya saja selama ini sepengetahuan kami untuk multivitamin V22 itu diasumsikan ataupun mungkin lebih dikenal di karangan para penghobi itu berfungsi untuk meningkatkan dan juga memperkuat kinerja otot-otot daripada rawatan kesayangan kita. Sedangkan multivitamin Champion itu lebih kepada mental daripada rawatan kita. Biasanya itu diasumsikan untuk multivitamin Champion itu membuat rawatan kesayangan kita itu menjadi sedikit lebih agresif daripada kalau kita menggunakan multivitamin V22. Untuk masalah mana yang lebih bagus, apakah multivitamin V22 ataupun Champion? Ya, ini menurut pendapat pribadi saja ya teman-teman, dan kalau sekiranya cocok ya silahkan nanti digunakan. Kalau tidak cocok ya silahkan nanti di skip saja. Ya, ini sepanjang sepengalaman kami, mana yang lebih bagus ya dua-duanya menurut kami pribadi itu bagus. Tergantung kepada rasa ataupun feeling daripada handler ataupun teman-teman semuanya. Jika pada saat merawat itu bagaimana sih, pasti akan ada perbedaannya lah pada saat kita merawat menggunakan multivitamin V22 ataupun Champion. Kira-kira menurut teman-teman itu mana yang lebih sreg ataupun mana yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau kami itu seperti itu. Untuk kami pribadi, sejujurnya kami lebih sering menggunakan multivitamin V22. Ya, dikarenakan ya kembali lagi soal feeling ataupun rasa tadi, kami tuh merasa bahwasanya efek yang dihasilkan pada saat kami menggunakan multivitamin V22 dengan multivitamin Champion itu berbeda. Dan rasanya untuk kami pribadi selama ini kami merasa lebih sreg ataupun lebih cocok ataupun sesuai lah istilahnya dengan harapan ataupun goal yang ingin kami capai jika kami pada saat merawat itu menggunakan multivitamin V22 dibandingkan dengan multivitamin Champion. Di samping soal rasa ataupun feeling ya, kami istilahnya berdasarkan pengalaman pribadi setelah kami sekian kali mencoba sambil menganalisa bahwasanya untuk multivitamin V22 itu efek yang dihasilkan pada saat jika kita memberikan rawatan kami menggunakan multivitamin V22 itu lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan multivitamin Champion. Ini hanya pendapat pribadi ya teman-teman, sekali lagi hanya pendapat pribadi dan bukan sebuah istilahnya itu kepastian ataupun pembenaran bahwasanya V22 lebih bagus daripada multivitamin Champion. Sekali lagi ini hanya pendapat pribadi. Sekiranya cocok ya silahkan dipakai, kalau tidak cocok ya silahkan skip saja. Semuanya keputusan itu tentu saja ada pada tangan teman-teman semuanya. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni apakah multivitamin plus mineral dan juga kalsium, atau istilahnya kalau di tempat kami itu familiar dengan multivitamin merah putih, itu bisa digunakan untuk rawatan kesayangan kita yang usianya itu 3 bulanan. Jawabannya ya tentu saja boleh dan sebaiknya memang harus diberikan. Terlebih di usia 3 bulan itu kan fase di mana rawatan kita tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan juga perkembangan. Oleh sebab itulah di samping ransum pakan yang bagus, perlu juga atau sebaiknya kita memberikan tambahan
ekstra multivitamin mineral dan juga kalsium untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangan daripada rawatan kesayangan kita tersebut. Pemberiannya untuk multivitamin plus mineral dan juga kalsium untuk rawatan kita yang masih kecil, mungkin kalau yang selama ini kami lakukan, ya ini hanya sekedar sharing saja, itu biasanya kami haluskan terus kemudian kami campur dengan ransum pakannya. Biasanya untuk yang 3 bulan itu ya istilahnya komposisinya itu untuk 1 butir multivitamin plus mineral dan juga kalsium itu maksimal kalau di usia 3 bulan itu hanya untuk 5 ekor saja, antara 2 sampai 5 itu maksimalnya lah. Biasanya kombinasi multivitamin plus mineral dan juga kalsium itu kami berikan untuk yang usia 3 bulan itu ya sekitar 10 hari sekali ataupun seminggu sekali lah, itu paling cepatnya. Selain pemberiannya dengan cara dihaluskan, bisa juga multivitamin mineral dan juga kalsium ini pemberiannya bisa dilarutkan dengan air. Jadi biasanya kalau kami itu tidak punya kesempatan ataupun waktunya mepet lah dengan, ya asumsikan saja dengan pekerjaan kami, biasanya kami itu ya merendam ataupun melarutkan multivitamin mineral dan juga kalsium itu dengan air minum. Biasanya untuk makan sore kami itu melakukan perendamannya atau kami harus merendam multivitamin dan juga kalsium tersebut di siang hari. Dan biasanya di sore hari itu sudah siap untuk kami berikan. Biasanya itu kami campurkan saja dengan ransum pakannya. Ya sedikit sajalah istilahnya, ya yang penting agak sedikit ada dikonsumsi oleh rawatan kita lah air daripada rendaman multivitamin dan juga kalsium tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana cara kami mengkombinasikan multivitamin V22 dengan multivitamin mineral dan juga kalsium, atau bagaimana mengkombinasikan multivitamin V22 dengan multivitamin merah putih lah, singkatnya seperti itu. Untuk mengkombinasikan multivitamin V22 dan juga multivitamin plus mineral dan juga kalsium atau vitamin merah putih, biasanya kami itu selalu tidak sekaligus ya, ataupun istilahnya bergiliran, dan selalu ada jeda hari tanpa pemberian multivitamin. Misalnya seperti ini, jika hari ini kita berikan V22, maka besok itu adalah jeda tanpa pemberian multivitamin apapun. Jadi hanya ransum pakan plus air minum saja. Keesokan harinya atau lusanya itu baru kita berikan atau baru kami berikan multivitamin merah putih. Atau jika hari ini hari Senin kita berikan multivitamin V22, hari Selasa itu adalah jeda tanpa pemberian multivitamin apapun, hanya ransum pakan dan juga air minum saja. Hari Rabunya baru kita berikan multivitamin plus mineral dan juga kalsium, atau lebih singkatnya disebut dengan multivitamin merah putih. Untuk durasi pemberian multivitamin V22 plus vitamin merah putih itu sampai kapan? Ya sampai dirasa rawatan kesayangan kita tersebut sampai benar-benar fit, sampai benar-benar performanya itu meningkat, atau goal yang ingin kita capai pada saat pengkondisian itu bagaimana, itu sudah tercapai. Nah maka sampai batas itulah pemberian multivitamin V22 dengan vitamin merah putih. Jadi pemberiannya seperti itu, tidak setiap hari, dan ini berlaku hanya pada saat jika rawatan kesayangan kita tersebut sedang kita kondisikan untuk kita bawa jalan-jalan ataupun akan kita gunakan sebagai pejantan. Sekarang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yakni tentang pemberian DO, ping, injeksi ataupun suntik. Itu caranya bagaimana? Sejujurnya agak bingung juga kami itu ingin menjawabnya, karena untuk DO ping yang suntik itu kan tidak hanya satu merek ataupun satu macam saja, kan banyak sekali mereknya. Dan ya mungkin untuk
dalam kesempatan kali ini mungkin kami hanya mengambil sampel salah satu saja. Contohlah kita ambil DO Pink Respigen 15. Untuk pemberian Respigen 15 yang suntik ataupun yang injeksi, kalau kami pribadi itu cukup 2 kali saja lah. Yang pertama itu untuk pengenalan, dan yang kedua itu ya memang untuk DO Pinknya. Jadi biasanya untuk Respigen 15 itu 2 kali suntik, yakni di H-4 dan juga di 1 hari sebelum rawatan kesayangan kita tersebut kita bawa jalan-jalan. Adapun dosis pemberiannya itu adalah 0,2 atau 0,3 mili atau cc per ekornya, dan sebaiknya diberikan di pagi hari ataupun sore hari. Untuk kami pribadi lebih menyukai pemberiannya itu di sore hari menjelang rawatan kesayangan kami itu akan istirahat atau setelah selesai makan sore. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.